Hai, selamat pagi. Bertemu lagi dengan saya Samuel Paraninggotan S. Peserta Latsar CPNS tahun 2022, BPSDM Provinsi Sumatera Utara. Golongan 2, Angkatan 12, kelompok 3, dan nomor absen 26. Kali ini saya akan melakukan podcast pendapat mengenai Smart ASN menuju literasi digital. Pengampu materi saya adalah Dr. Hendus Muhammad Kafi, MSI. Smart ASN adalah secara harfiah bisa dijelaskan atau didefinisikan sebagai ASN yang pintar. ASN yang memiliki kemampuan, memiliki skill, dan keahlian. ASN yang pintar adalah harus memahami apa yang menjadi kedudukan dan perannya sebagai ASN. Kemudian, ASN juga harus tahu hak dan kewajiban, kode etik, dan sikap berperilaku. Sebelum ASN terjun ke dunia kerja ataupun sebelum seorang ASN belum mengaktualisasikannya, belum bisa dikategorikan sebagai Smart ASN. Di era digitalisasi saat ini, segala kebutuhan dalam melakukan pekerjaan semakin dimudahkan dengan adanya teknologi informasi, baik di lingkup pekerjaan swasta maupun di lingkup kerja pemerintah, baik itu kementerian, provinsi, dan kota daerah. Penggunaan teknologi tersebut diterapkan dengan harapan teknologi informasi tersebut bisa membantu dan mempercepat pelayanan yang akan diberikan kepada masyarakat. Disadari atau tidak disadari, kehadiran teknologi dibutuhkan dan mempengaruhi sendi-sendi aspek kehidupan. Konsep penerapannya berpusat pada otomatisasi. Dibantu teknologi informasi dan proses pengaplikasiannya, keterlibatan tenaga manusia dalam prosesnya dapat berkurang. Dengan demikian, efektivitas dan efisiensi pada suatu lingkungan kerja dengan sendirinya bertambah. Dalam dunia industri, hal ini berdampak signifikan pada kualitas kerja dan biaya produksi. Di sektor kualitas kerja akan membuat kerja lebih berkualitas. Di sektor biaya produksi, kita dapat menghemat biaya dan menyalurkannya ke dalam kegiatan yang lain atau kebutuhan yang lain dalam instansi kita. Namun sesungguhnya, tidak hanya industri, seluruh lapisan masyarakat juga bisa mendapatkan manfaat umum dari sistem ini. Dalam melaksanakan tugas dalam perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, haruslah sangat berhati-hati dan diwajibkan untuk memiliki skill, keahlian, atau pengetahuan yang dapat memproteksi diri dari oknum-oknum yang ingin mengambil keuntungan untuk diri sendiri dan merugikan masyarakat. Maka dari itu, diperlukan sikap tanggung jawab seorang ASN dalam pelayanan disiplin dengan memperhatikan kepentingan publik dan melakukan fungsinya sebagai pelayan publik sesuai dengan kriteria nilai berorientasi pelayanan sebagai tindakan preventif terhadap masalah yang akan ditimbulkan nantinya, sehingga terciptanya kepercayaan dari publik akan kinerja ASN dan ASN mendapatkan nilai positif dari masyarakat. Manfaat tugas ini adalah agar masyarakat atau ASN diharapkan mampu beradaptasi mengenai transformasi digital yang telah terjadi saat ini. Dan ASN sebagai pelayan publik yang profesional bagi masyarakat dapat menerapkan sikap disiplin dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja organisasi untuk menerapkan aspek literasi digital. Pada video pertama dapat dijelaskan bahwa memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi pelayanan untuk mempermudah dan mempercepat proses pada pelayanan tersebut tanpa membutuhkan waktu yang lama dan dapat diakses di mana saja. Kemudian pada video kedua dapat dijelaskan bahwa dalam menghadapi perkembangan teknologi informasi pelayanan harus memiliki keahlian dan skill dalam menghadapi permasalahan yang akan terjadi seiring dengan perkembangan zaman yang telah berubah. Maka dari itu dibutuhkan sumber daya manusia yang mumpuni untuk menggunakan teknologi informasi pelayanan tersebut. Desa Panggul juga membuat aplikasi Klik Tanahku dan Pasar Rakyat, yang dimana aplikasi Klik Tanahku merupakan aplikasi yang dikhususkan untuk pendataan tanah. Dengan pendataan ini dapat mencegah terjadinya sengketa pertanahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Aplikasi Pasar Rakyat merupakan aplikasi yang bertujuan untuk menyediakan tempat penjualan hasil panen masyarakat yang dikembangkan oleh BUMDes Desa Panggul. Aplikasi Pasar Rakyat ini dapat mempermudah masyarakat
untuk menjual hasil-hasil panen mereka agar tidak lama dan prosesnya cepat. Ini membantu masyarakat untuk mengurangi efek kerugian masyarakat dalam menjualkan hasil panennya karena proses penjualannya lama dan hasil-hasil panen tersebut akan membusuk. Masyarakat dapat mencegah hal-hal tersebut dan memiliki untung yang besar dari segi hasil panennya. Dari video yang kedua dapat kita simpulkan bahwa dalam melaksanakan tugas di dalam perkembangan teknologi informasi pelayanan, ASN diharapkan mampu memahami kedudukan dan peran, hak dan kewajiban, serta kode etik dan perilaku, ditambah kemampuan literasi digital dan menerapkannya dalam bekerja secara kehidupan sehari-hari. ASN juga harus sangat hati-hati dan diwajibkan untuk memiliki skill, keahlian, atau pengetahuan yang dapat memproteksi diri dari oknum-oknum yang ingin mengambil keuntungan untuk diri sendiri dan merugikan banyak masyarakat. Maka dari itu, diperlukan sikap tanggung jawab seorang ASN dalam pelayanan yang disiplin dengan memperhatikan kepentingan publik dan melakukan fungsinya sebagai pelayan publik sesuai dengan kriteria nilai berorientasi pelayanan sebagai tindakan preventif atau pencegahan terhadap masalah yang akan ditimbulkan nantinya, sehingga tercipta kepercayaan dari masyarakat akan kinerja ASN. Dari kedua video tersebut menjelaskan bahwa ASN pada Desa Punggul, Kecamatan Badung, Bali, sebagai pelayan publik sudah menjalankan perannya sebagai pelayanan publik terhadap masyarakat dengan menciptakan beberapa inovasi sistem pelayanan masyarakat yang bertujuan untuk mempermudah dan mempercepat pelayanan masyarakat. Sistem inovasi ini juga dapat diakses di mana saja. Dalam hal ini menunjukkan bahwa pegawai atau ASN menjalankan peran dan kewajibannya, serta kode etik dengan sangat baik, serta mempunyai nilai-nilai dasar sebagai ASN. Hal tersebut juga membuktikan budaya etika dan bermedia digital juga sudah diterapkan. Di kantor Desa Punggul juga menyediakan ruangan khusus untuk pelatihan IT yang diikuti oleh pemuda dari desa tersebut. Di sini peran sebagai ASN telah menerapkan tugas dan fungsinya sebagai perekat dan pemersatu bangsa, serta berhubungan dengan literasi digital yang terus ditanamkan oleh masyarakat di desa tersebut. Kesimpulan dari kedua video tersebut adalah semua ASN adalah ASN yang mempunyai 4 pilar dasar dalam manajemen ASN dan memiliki literasi digital yang baik. Oleh karena itu, sebagai ASN, kita harus mengaktualisasikan kedudukan, kewajiban, kode etik profesi kita dengan sebaik mungkin. Dan kita harus mampu memiliki literasi digital yang baik, yaitu meliputi yang pertama, kecakapan bermedia digital. Kecakapan secara afektif yang dimana bisa memanfaatkan media digital dengan tujuan yang positif dan tidak menyalahgunakan kemampuan yang dimiliki secara kognitif yang sifatnya merugikan orang lain dan mendapatkan keuntungan secara pribadi. Contohnya, memberikan penipuan investasi dengan keuntungan yang besar sehingga membuat masyarakat tertarik. Padahal sebenarnya tidak. Dia hanya mengambil keuntungan untuk dirinya sendiri. Yang kedua, etika dalam bermedia digital. Seorang ASN harus memiliki etika dalam bermedia sosial dan netral. Contohnya, tidak memberikan berita hoax dan memberikan komen-komen negatif, dan tidak terlibat dalam urusan-urusan partai politik di media sosial. Yang ketiga, budaya bermedia digital. Seorang ASN mampu berinteraksi, berperilaku, berpikir, dan berkomunikasi dalam lingkungan masyarakat yang menggunakan teknologi digitalisasi. Budaya yang dimaksud dapat berbentuk sistem agama, politik, adat, istiadat, bahasa, pakaian atau penampilan, karya seni, dan lainnya. Dan yang keempat adalah bermedia digital. Kemampuan ASN dapat memproteksi perangkat digital yang digunakan, seperti data dan informasi yang kita simpan pada komputer maupun di laptop. Dengan begitu, kita bisa menjadi seorang ASN yang siap
akan perubahan dan mampu memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat, sehingga tercipta birokrasi yang efektif dan efisien. Demikian podcast pendapat saya mengenai Smart ASN menuju literasi digital. Semoga bermanfaat. Terima kasih.